Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizah Sansia Arum. Dalam hal ini akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin masih teman-teman bingungkan, dan juga untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Lembaga Keuangan yang diampu oleh Bapak Ahmad Hamdallah. Pertanyaan pertama, apa itu sistem keuangan? Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya, misalnya pasar uang dan pasar modal. Pertanyaan kedua, bagaimana pengertian dan fungsi uang? Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Secara kesimpulan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Pertanyaan ketiga, bagaimana sejarah berdirinya Bank Indonesia? Bank Indonesia terbentuk pada pra-kemerdekaan, yaitu tahun 1953. Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia sebagai pengganti dari The Jefes Bank sebagai bank sentral. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral? Bank Indonesia adalah Sentral Republik Indonesia, di mana merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Pertanyaan kelima, bagaimana cara LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan dalam menyelesaikan dan menangani bank gagal? Dalam hal ini, ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, dan yang kedua, penyelesaian bank gagal yang berdampak sistemik. Saya akan membahas yang pertama, yaitu penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Hal yang perlu diperhatikan adalah perkiraan biaya penyelamatan. Jika biaya penyelamatan yang diperkirakan itu sangat besar, maka pertimbangan untuk mengakuisisi bank tersebut dapat dilakukan. Kemudian, hal keputusan tersebut dapat diambil dari pernyataan para pemegang saham. Melibatkan atau tidak para pemegang saham. Jadi dapat kita libatkan ataupun tidak, itu sama saja. Kemudian hal ini dapat dilakukan tanpa penyetoran modal para pemegang saham. Pertanyaan keenam, bagaimana konsep pengaturan dan pengawasan perbankan? Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menetapkan perizinan, pembinaan, dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Maksud pembinaan di sini adalah upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Sedangkan pengawasan maksudnya adalah sesuatu yang dilakukan meliputi pengawasan tidak langsung, terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan perbaikan. Pertanyaan ketujuh, apa saja fungsi utama bank umum dan bagaimana upaya menjalankannya? Fungsi utama bank umum adalah mengumpulkan dana dari masyarakat. Upaya untuk menjalankan fungsi tersebut dilakukan dengan cara mengeluarkan berbagai produk keuangan untuk menyimpan dana, mulai dari tabungan, giro, sampai deposito. Pertanyaan ke-8, apa pengertian dari BPR? Yang dalam melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdampak prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
BPR itu di syariah itu memiliki arti yaitu bank pembiayaan rakyat syariah, dan di konvensional memiliki arti bank perkreditan rakyat. Pertanyaan ke-9, apa ciri-ciri bank syariah? Ciri-ciri bank syariah di antaranya adalah yang pertama, bebas dari bunga atau riba, yang kedua, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian atau maisir. Yang ketiga, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan atau goror. Yang keempat, bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah atau batil. Dan yang terakhir, hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Pertanyaan ke-10, apa perbedaan bank konvensional dan bank syariah? Di bank syariah, pembiayaan itu menukarkan uang dengan jasa atau barang, sedangkan konvensional, kredit itu peminjaman uang yang diganti dengan uang, ditambah kelebihan bunga. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, karena saya hanya manusia biasa yang tak bisa lepas dari keduanya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, and see you at the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.